aktif di kelas ya itu nggak urusan saya, itu urusan kalian. Yang butuhkan kalian, bukan saya gitu. Jadi saya nggak peduli juga ada yang dengerin apa enggak juga nggak apa-apa. Ngomong sendiri juga nggak apa-apa gitu ya. Nah, gitu aja saya sama orangnya. Ya intinya sih karena saya juga kadang-kadang close video juga gitu. Nggak selalu open video gitu ya. Gitu. Jadi ya kalau saya di UI hampir hampir setiap ngajar tutup video, tutup. Nggak pernah saya buka gitu. Oh gitu, jadi nggak apa-apa ya Ya, Pak? nggak apa-apa kalau saya gitu. Kalau dosen lain kan ada yang punya peraturan harus pantengin, terus akhirnya foto profilnya lagi dengerin bukan video gitu ya. Oke, ya nggak apa-apa saya mah. Kalau udah era sekarang itu kan belajar mandiri, artinya bukan lagi eranya pendidik itu menuntut mahasiswa dengerin. Itu enggak, mendengar itu jadi kebutuhan mereka, bukan bukan kita meminta mereka dengerin. Jadi bukan bukan lagi eranya saya tolong kalian dengarkan saya, enggak gitu. Tapi kalian butuh saya untuk dengarkan itu gitu. Jadi seperti Baik, itu. Ustaz. Jadi memang seperti itu sekarang lah zamannya ya. Ya ada juga yang merasa ya udah nggak usah didengarkan gitu sambil sambil ngerjain yang lain juga. Ya itu bebas-bebas saja kalau tema seperti itu. Nah, kita kan terlewat 2 pertemuan ya. Pertemuan pertama dan kedua. Yang pertama tentang definisi dan kedua tentang lingkup. Nanti saya akan saya akan share screen sebentar. Saya buka file dulu. Oh ya, satu lagi saya tuh nggak pernah bikin PowerPoint ya. Jadi kalau kalian nungguin PowerPoint saya nggak akan ada PowerPoint. Jadi kalau mau recording ini didengarkan aja. Silakan Bu Putri. Oh, udah record ya. Ya. Mendengarkan recording. Saya nggak akan pakai PowerPoint. Saya nggak suka bikin PowerPoint gitu ya. Itu saya baca, saya sampaikan gitu. Nggak saya bikin PowerPoint gitu ya. Gitu. Sama di UI juga sama. Saya nggak pernah bikin PowerPoint. Saya ngajar metodologi, ngajar apa macam-macam. Materi saya ada di YouTube. Saya YouTube lengkap. Jadi saya nggak pernah bikin PowerPoint. Saya isi kuliah. Nah, saya ngomong ini itu, saya bilang kalau tentang A, B, C, dan D cek aja YouTube saya gitu kan. Saya bilang gitu aja. Kalau mau cek YouTube saya Ahmad Rusdi ya, Ahmad Rusdi searching aja nanti keluar itu nomor nomor 1 paling atas gitu. Ya, tapi itu isinya tentang riset ya, metode riset gitu kebanyakan. Tentang agama nggak ada. Ya, saya perkenalkan dulu ya, saya dulu sama Ibu Putri ini di Pasca Sarjana UIN S3 S2 ya. Kalau saya memang konsentrasinya psikologi Islam. S2 S3 psikologi Islam. Itu S1-nya dari psikologi UIN. Nah, juga pernah S1 jurusan dakwah komunikasi KPI ya, komunikasi penyiaran Islam. Pernah S1 psikologi sampai gila. Terus kuliah dakwah itu 2006 sampai 2010, hampir berbarengan gitu. Kemudian lanjut S2 tahun 2010 sampai 2010 sampai 2011 kuliah S2-nya. Kemudian S3-nya 2012 sampai 2013. Jadi udah lama, udah hampir 10 tahun lalu gitu. Sejak 10 tahun sampai sekarang memang pengetahuan berubah pesat gitu sehingga saya baca disertasi saya dan tesis saya ngerasa kuno gitu. Ternyata sekarang sangat pesat perkembangan pengetahuan, penelitian dan riset itu sangat maju ya. Jadi kita harus mengupgrade terus ya. Nah, kemudian saya ngajar di Jakarta beberapa kampus gitu. Di Universitas Borobudur, di UIN Jakarta pernah setahun 2 tahun gitu. Kemudian tahun 2015 saya ditawarkan ngajar di UII karena ketika itu di UII kekurangan dokter mempertahankan akreditasi magisternya gitu ya.
Akhirnya saya ke UII jadi dosen magister ya, dosen magister psikologinya sekarang gitu. Dan sampai sekarang menetap di sini ya, menetap di Jogja sampai 2016 sampai 2022, berarti udah sekitar menuju 7 tahun ya ada di sini gitu ya. Dan memang banyak kampus-kampus Darul Quran ya yang yang membuka program studi macam-macam gitu, yang menunjukkan adanya pemerataan pendidikan lah ya di berbagai lapisan masyarakat. Jadi siapapun bisa merasakan kuliah lah kira-kira gitu. Dan ini jurusannya bimbingan konseling Islam, gitu ya? Itu nggak sih? Iya. Bimbingan konseling Islam. Nah, langsung aja kita konseling sama psikoterapi. Itu dulu dah. Kita bahas itu dulu. Sebentar. Apa sih bedanya konseling sama psikoterapi? Nah, konseling dan psikoterapi adalah dua hal yang berbeda. Ya tidak sama. Sama kayak kalian gini ya, ke dokter terus konsultasi. Nah, itu konseling namanya. Psikoterapi dikasih obatnya gitu. Ini obatnya ini, itu terapinya. Jadi konsultasi dan kasih obat, itu kan dua hal yang berbeda. Yang satu mengkonsultasikan, yang satu kasih obat. Dua-duanya butuh certified, butuh kelayakan ya, butuh kelayakan untuk bisa memberikan konsultasi, juga memberikan terapi, itu butuh kelayakan. Jadi kalau tanya, apakah nanti setelah ini kita bisa psikoterapi? Ya, nggak bisa gitu, nggak bisa. Psikoterapi dalam makna HIMSI itu adalah lembaga yang mengatur praktek psikologi di Indonesia ya. Apakah lulus ini kita bisa psikoterapi? Tidak bisa. Tapi kalau psikoterapi yang dimaksud oleh HIMSI, tapi kalau psikoterapi yang dimaksud dalam kuliah ini mungkin bisa berbeda ya. Mungkin bisa berbeda. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Nah, kedua-duanya butuh certified, butuh kelayakan, butuh legalitas. Ya, kalian akan dapat apakah ada pendidikan lanjut untuk dapat certified. Yang punya sertifikasi itu harus ada 2 atau apa, saya nggak ngerti lah ya. Bahkan nggak bisa, karena psikoterapi yang yang diatur oleh itu seorang psikolog, ya bukan, ya kan? Psikolog itu ada lagi, dia profesi profesional, ya. Dan sebagainya. Saya pun tidak bisa, gitu, tidak bisa memberikan psikoterapi. Berarti kalau bisa. Tapi bukti tidak berperan mengembangkan psikoterapi. Nah, nanti saya akan jelaskan di mana peranan orang-orang ini. Saya gini ya, yang bergerak di bidang riset, di bidang sains, apa urusannya sama psikoterapi? Nah, nanti saya akan jelaskan ya. Sama seperti membuat rumusnya nuklir ya, pembuat bom nuklir atau pembuat senjata-senjata itu. Ya, ilmunya mereka nggak menggunakan senjata, tapi ilmunya mereka punya. Mereka yang mendesain, mereka yang menguji coba, memvalidasi dan sebagainya. Tapi bukan mereka yang menggunakan. Nah, contoh gitu ya, contoh simpelnya begitu. Nah, peranan saya atau mungkin teman-teman nanti bisa ke sana. Kita mendevelop, kita menguji dan sebagainya. Kita nggak menggunakan. Bahkan saya membimbing tesis banyak ya. Itu ketika melakukan dan penelitiannya adalah psikoterapi, itu dia harus undang psikolog. Kan dia masih S2 belum jadi psikolog, lulus baru jadi psikolog. Dia undang psikolog untuk melakukan intervensi. Ya, untuk intervensi maksudnya mempraktekkan risetnya itu, ya diberikan intervensi subjek penelitiannya. Mereka undang, mereka nggak bisa sendiri gitu. Dan, karena apa? Karena mereka tidak punya kapasitas, belum certified. Yang kedua, secara riset harus independen. Orang yang melaksanakan intervensi harus independen gitu ya, harus bukan penelitinya. Nah, itu contoh tentang perbedaan ya.
Kalau dari sisi teknis, iya, konseling adalah prevention, mencegah, ya kan, increasing awareness, ya, meningkatkan kesadaran dan sebagainya, gitu. Nah, itu konseling. Tapi kalau psikoterapi cure, ya kan, cure. Sebentar. Saya mute dulu. Sama saya punya prinsip di atas ada yang apa? Di atas tubuh ada yang tidur. Nah, nah, jadi psikoterapi itu cure, pengobatan, itu pengobatannya. Konseling tidak bicara tentang pengobatan. Jadi kalian nanti jadi konselor di sekolah, ya kan? Misalnya ya, ini kan jurusan pendidikan ya. Jadi konselor di sekolah kalau menemukan gejala-gejala psikologis, gejala-gejala psychological disorder, gangguan psikologis, itu kalian tidak bisa mengobati, ya, tidak bisa, harus dalam tanda kutip dirujuk ke psikolog. Nah, psikolog pun ketika ditemukan gejala-gejala psikiatris, dirujuk ke psikiater, gitu. Jadi ada gejala psikiatris. Bedanya apa? Gejala psikologis itu berkaitan sama gangguan psikologis yang sifatnya ringan lah ya, ringan. Tapi kalau sudah gejala-gejala psikiatris yang butuh obat, nah kira-kira gitulah, butuh obat untuk disembuhkan itu dirujuk lagi ke psikiatrik gitu. Jadi apa? Otoritasnya memang sangat jelas gitu ya. Nah, seorang konselor adalah listener, mendengar, ya, lebih pada mendengar, memfasilitasi gitu. Ya, kalau di sekolah ada persoalan ya mendengarkan, itu sudah masuk dalam pada konseling. Ya, memfasilitasi apa? Misalkan saya punya keluhan, nah kita dengarkan, itu sudah memfasilitasi. Nanti saya sampaikan ya, itu sudah gitu. Nah, kemudian kalau psikoterapi dia repair person, orang yang merepair, memperbaiki persoalan, gitu, memperbaiki persoalan. Nah, sini kelihatan bahwasanya ada apa namanya, ada perbedaannya ya, ada perbedaannya. Jadi jangan berpikir nanti kita sebagai konselor, oh ini saya akan melakukan sekian pertemuan, saya akan sembuhkan dia. Nah, itu sebaiknya tidak begitu caranya. Ya, tidak begitu. Seperti itu. Nah, sekarang apa benar nggak boleh banget gitu? Nggak boleh banget nih kita intervensi murid kita biar masalahnya selesai gitu loh. Kita ke orang tuanya kayak kita kasih saran kayak, musuh nggak boleh. Nah, ini saya akan jelaskan lagi tentang pulpenku mana? Pulpen, sebentar ya. Pulpen dulu. Sebentar. Ya, kita lanjut. Jadi tadi sudah kita lihat ya perbedaan antara konseling dan psikoterapi. Sekarang pertanyaan berikutnya, apakah benar nggak boleh kita mencoba menjalankan solusi gitu? Nah, dalam bahasa psikologi, memberikan solusi atau melakukan aksi untuk merubah keadaan disebut dengan intervensi. Ya, nah, intervensi, ya kan? Coba kamu banyakin ibadah, nah gitu. Itu intervensi tuh udah tuh, ya kan? Itu udah ada intervensi. Nah, intervensi ada dua. Ada intervensi klinis, ya, clinical intervention, ada intervensi non klinis. Nah, ini yang membedakan non klinis. Nah, ini yang membedakan seorang yang di sini kapasitasnya adalah seorang psikolog. Nah, ini mungkin
apa namanya, yang non psikolog lah, katakan gitu ya. Non psikolog dengan berbagai legalitasnya, nah, itu kan, apakah konselor dan sebagainya. Jadi kalau non klinis, apa sih perbedaannya? Nah, sekarang kita bahas perbedaan antara klinis dan non klinis. Nah, klinis ini kita bermain-main sama gejala psikopatologi, ya. Nah, ini kalau kita sudah melihat ada gejala-gejala psikopatologi, jangan kita yang tidak punya legal, bahkan saya, untuk bermain-main sama urusan ini, gitu. Ya, selama dia ada gejala psikopatologi, ya, ada anak halusinasi itu, gitu. Nah, kita coba untuk ya. Ya kalau bacain doa nggak apa-apa, silakan aja bacain doa, silakan, nggak apa-apa baca, nggak salah, mau dimanapun boleh gitu ya, mau dimanapun boleh. Ya. Tapi kalau sudah gejalanya psikopatologis, sebaiknya harus dirujuk ke lebih ahli, gitu, ke yang punya legalitas, gitu ya. Dan dia akan memeriksa apakah psikopatologis ini psikiatrik atau non psikiatrik. Kalau psikiatrik, dia akan dirujuk lagi ke psikiater, kasih obat. Seperti itu. Kalau tidak psikiatrik, maka dia bisa tangani itu, ya, seperti itu. Maka biasanya sekolah harus ada, dia punya psikolog outsourcing-nya tuh, SDM-nya harus ada, sumber dayanya harus ada, harus siap gitu ya. Jadi kalau guru BK-nya nggak bisa, psikolognya nggak bisa, dia akan ke psikiatrik, gitu ya. Apa sih kalau yang dinamakan persoalan psikiatrik? Yang butuh obat, biasanya yang butuh obat. Tanpa obat nggak selesai. Misalkan skizofrenia, itu tuh. Kalau orang berhalusinasi, contoh ya, ada murid berhalusinasi, itu sudah nggak bisa, itu udah pasti psikiatrik, gitu ya. Misalkan, Pak, di dalam tubuhnya ada naga gitu, naganya ekor 9 gitu kan, nah itu udah. Tapi hati-hati ya, jangan-jangan cengengesan doang. Kalau berhalusinasi itu ciri-cirinya dia waham ya, yakin betul gitu, yakinnya tuh betul-betul gitu. Gawat, kenapa? Ini naga di dalam tubuh saya mau keluar nih gitu. Nah itu udah psikiatrik, masalah psikiatrik, ya, berhalusinasi. Atau persoalan narkotik. Jadi persoalan-persoalan yang merusak fisiologis, ya, yang ada kerusakan fisiologis, itu memang harus dirujuk ke psikiatrik. Misalkan narkoba, ya, ada murid datang ke guru BK, ke kalian gitu, misalkan. Kemudian dia cerita bahwa saya menggunakan narkoba, gitu kan. Nah itu jangan coba-coba kita tangani sendiri. Itu sudah berurusan sama masalah psikiatrik, ya, gitu. Masalah narkoba karena dia butuh obat dan dia mengalami kerusakan. Dan narkoba ini bahayanya. Jadi kalau kita mungkin kita nggak tahu ya, itu merusak pasti itu. Jadi saya dulu apa ya, magang atau jadi rumah jiwa, melihat persentasenya itu banyak orang gangguan jiwa gara-gara narkoba, gitu. Jadi dipakai narkoba remaja sehat, umur 28, 29, 30 tahun dia gangguan jiwa. Jadi jangka panjang. Keluarnya nanti di jangka panjang. Bisa jangka pendek, bisa jangka panjang. Karena otaknya dirusak. Otak rusak ya. Ya kayak seperti itu. Oke, nah yang non klinis ya. Non klinis berarti tidak ada gejala psikopatologis. Nah, tidak ada gejala psikopatologis. Ya. Oke. Cuman sekedar sedih gitu ya. Sekedar sedih atau sekedar saya mau tahu, saya kok ngerasa nggak punya orientasi ya hidup saya gitu, kayak gitu-gitulah yang tidak menunjukkan gejala-gejala psikopatologis gitu. Ini kita bicara kerangka mainstream, artinya psikologi modern psikologi modern melihat ke non klinikal. Tapi dalam Islam akan beda lagi itu. Itu lah itu. Jadi
itu kan ada pertemuan lagi. Mungkin pertemuan, nah ini nih. Jadi kalau di dalam Islam bukan misalkan anxiety disorder ya, gangguan cemas gitu. Atau ada ibu-ibu yang gorok anak, ya, depresi. Nah, orang bilang depresi, saya nggak tahu ya. Kita harus tunggu hasil investigasi. Tapi anggap depresi, Oke, depresi adalah psikopatologis gitu. Tapi dalam Islam itu kebalikannya. Misalkan dia depresi karena apa? Karena tidak bersyukur. Tapi saya nggak bilang ibu itu nggak bersyukur. Saya keluarkan kasus itu ya. Saya akan berikan contoh depresi secara kasus itu karena kaum feminis suka mempersoalkan itu ya. Nah, misalkan kasus lain ya, depresi karena kurang bersyukur ya. Jadi kalau dalam Islam, yang akarnya itu bukan depresinya. Depresi itu hanya gejalanya kurang bersyukur. Jadi outcome-nya saja itu. Tapi kurang bersyukur itu malah akarnya. Nah, jadi kalau kalian lihat dalam Islam dan dalam psikologi modern itu terbalik gitu. Yang mengakar itu seringkali dianggap non klinikal, padahal itu menjadi bibit-bibit psikopatologis. Gitu. Nah, yang sudah terlanjur jadi outcome kayak depresi, anxiety disorder, fobia dan sebagainya, kan clinical clinical disorder gitu. Jadi ada kebalik. Besok kita bahas lebih dalam lagi. Sekarang kita bahas tentang legalitas ya masalahnya. Legalitas diatur HIMSI. Ya, HIMSI dilindungi undang-undang. Lulus akan kerja. Kayak gitu. Kita kerja di bawah sistem. Di bawah Dikti atau di bawah Kemenak. Misalkan. Kemenak punya sistem terhubung dengan Dikti juga, Dikti lagi. Dinas ya. Dikbud lah ya. Nah, ada sistem. Nah, sekarang saya ajarkan dulu sistem yang ada gitu ya. Gitu. Jadi jangan mentang-mentang kita belajar psikoterapi Islam, kita tangani sendiri. Ini gejalanya masalahnya ini rasa iri, hasad nih. Nah, saya coba intervensi. Nah, jangan. Kenapa saya bilang jangan? Karena metodenya belum established, belum terbangun dengan baik. Ya. Bukan saya katakan Islam itu kalah, belum terbangun dengan baik. Belum terbangun dengan baik. Siswa misalkan stres gara-gara dia nggak bisa bersaing gitu, atau selalu kalah sama saingannya di kelas sehingga stres dan sebagainya. Gitu. Nah, berarti kan problemnya adalah ini orientasinya belajar. Berarti ikhlas dalam belajarnya kurang, kan gitu. Berarti saya harus bikin dia ikhlas dalam belajar biar nggak stres lagi kalau tersaingi gitu. Masalahnya seperti apa metodenya? Kan nggak ada, gitu kan? Prosedurnya apa? Tahapannya apa? Berapa hari dilakukan? Step 1 apa? Step 2 apa? Step 3 apa? Step gagal apa? Kan nggak ada, itu masalahnya loh. Paham ya? Jadi kita bicara tentang psikoterapi Islam dia yang bagus, dan bagus lagi kita bangun itu secara prosedural ya, teruji dan prosedural gitu. Seperti itu ya. Silakan jika ada pertanyaan, kita diskusi dulu biar nggak bosan. Silakan kalau ada mau respon apa, nanti chat isinya apa nih. Teman-teman ada yang mau nanya? Dibuka pertanyaan seluas-luasnya. Boleh out of topic nggak, Pak? Boleh di luar topik nggak? Misalnya ada yang mau nanya. Boleh di luar topik, tapi saya yakin pasti boleh aja. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam Ibu Nelly. Ya, saya Nelyanti. Begini Ustaz, saya kan kemarin itu kan memang mengikuti nih kasus yang ibu yang kemarin itu ya Ustaz. Ya. Yang anaknya itu ya Ustaz, aduh sedih benar gitu kan. Walaupun dari bibinya yang tinggal dengan beliau sih dikasih tahu bahwa ibu ini sebenarnya baik gitu loh, sayang sama anaknya Ustaz.
Nah, kalau seperti ini, kalau ada orang bilang kerasukan atau segala macam gitu loh Ustadz, maksudnya gitu kan, atau mungkin memang ini gitu, ada yang bilang tekanan batin karena apa tuh keadaan makin apa makin susah gitu, sehingga dia tidak bisa membiayai makan anak-anaknya seperti gitu ya Ustadz. Untuk menangani seperti kalau psikolog itu kan udah bukan apa tuh bukan ranah kita ya Ustadz ya. Ya. Kalau kita kan cuma hanya sampai bimbingan konseling kan Ustadz. Ya. Itu udah di luar kita ya Ustadz ya. Oh iya, iya itu udah di luar kita itu. Bahkan sekarang kasusnya sedang diamati psikolog ya. Dibutuh waktu 14 hari untuk observasi gangguan psikologisnya ada apa enggak gitu. Tapi kalau ini prediksi saya ada gitu, ada gangguan psikologisnya. Karena dia itu mungkin kalau saya boleh tebak ya ada abnormalitas lah ya. Karena normalnya orang kan nggak asal bunuh aja, ya kan? Nggak, normalnya orang kan nggak, ya stres ada, tertekan ada, cuma nggak bunuh orang gitu, nggak bunuh, apalagi anaknya sendiri. Jadi saya rasa abnormalitas ya, ada abnormalitas yang mungkin perlu ahli yang untuk mengamati itu. Kita nggak bisa. Nah, kita bisa prevention, kita bisa mencegah gitu ya, mencegah di tataran masyarakat gitu. Misalkan Bu Nelly ngisi pengajian itu mencegah gitu. Terus Ibu Nelly di pengajian mengatakan, ayo ajak teman-temannya yang kesulitan, kita bantu yuk, kita apa namanya patungan, sumbangan yuk, ada nggak yang terbengkalai sama suaminya, di atas konseling itu solusi konkret. Kalau kita, jadi kalau ada ustazah di pengajian misalkan, ada keluarga dia nanya, itu sudah konseling namanya, itu sudah konseling itu, dan itu bisa mencegah itu. Nah dalam hal ini kalau kita pakai peristilahan mencegah lebih baik dari mengobati itu lah ya. Nah itu peranannya lebih penting jadinya gitu dalam tataran ini gitu. Nah sekarang pola-pola pendekatan agama ya seperti pengajian, nah bisa nggak kita tingkatkan metodenya gitu. Misalkan nggak cuma ngaji nih, ada misalkan Bapak dekat, ini kan mumpung depan ya, ada yang punya kita tahu ya, langsung kita implementasikan langsung gitu. Jadi setiap kajian implementasinya apa kira? Jadi pengajiannya jangan bukan hanya teoretik, tapi juga mungkin bisa sangat signifikan membantu mencegah gitu. Kita nggak tahu ya, gara-gara ada yang dibantu itu mencegah dia untuk berbuat yang mungkin sama kayak gini gitu, kita nggak pernah tahu gitu ya. Dan mungkin saja tidak gini ya, orang ada abnormal, tapi kalau dicegah itu bisa gitu ya, abnormal nih, bahaya nih gitu ya. Tapi kalau jangan-jangan bisa dicegah gitu ya, bisa dicegah seperti itu, dicegah. Nah, peran kita mungkin dalam tataran pencegahan yang seperti tadi saya contohkan. Seperti itu Bu Nelly, ada tanggapan? Masih apakah itu sudah intervensi ya. Ustaz? Itu intervensi non klinis, namanya intervensi non klinis ya. Gitu. Dan itu boleh, kita boleh kalau intervensi non klinis siapapun boleh, non psikolog tadi saya sebut. Ya. Jadi kalau di non klinis itu boleh. Kayak berikan bantuan, berikan apa kan non klinis ya, itu kan boleh. Nah, namun kalau kita mau coba-coba yang sifatnya klinis, nah itu tidak, jangan sampai gitu ya. Bukan jangan sampai sih, kita harus berhati-hati gitu ya. Karena gini masalahnya, intervensi klinis tanpa dasar bisa membahayakan gitu loh, bisa menambah masalah baru gitu. Itu masalahnya gitu ya, seperti itu. Jadi kalau menambah keliru nanti malah bisa menambah masalah yang baru, dan itu ada di dalam di dalam kitabnya Al-Ghazali itu ada seperti dijelaskan bahwa kalau intervensi itu harus dosisnya tepat. Nah itu contoh ya. Nah dosis itu pun kita harus tahu ya seberapa dosis. Kayak misalkan orang sombong ya, ada itu adalah kita suruh pakai pakaian yang paling jelek gitu. Ya kan? Nah itu kan artinya dia tahu asesmen diagnosis, oh benar penyakitnya sombong, oh obatnya ini. Tapi dia salah mengasesmen. Kita vonis dia punya penyakit sombong misalkan.
kamu harus pakai jelek gitu. Padahal penyakitnya bukan sombong, tapi malah dia punya suka merendah diri gitu. Semakin rendah diri lagi nanti. Nah, artinya kekeliruan dalam memberikan intervensi klinis itu memang berakibat bahaya gitu. Nah, maka di situ perlu keahlian ya, perlu keahlian yang betul-betul ini ya, betul baik gitu ya. Itu contoh ya. Seperti itu, Bu. Iya, saya kan kita kan ibu-ibu mungkin kan lebih ini ya Ustadz ya, lebih sering ya Ustadz ya bersinggungan seperti ini ya Ustadz. Karena kan kita kan kadang nggak bisa tahu nih tetangga kita ini ada masalah atau enggak gitu. Kayak kasus ibu tadi itu kan dia memang diam gitu loh kan, tahu-tahu dia bertindak di luar dugaan gitu ya. Orang-orang juga pada kaget juga nanya gitu. Nah, ada nggak ciri-ciri khusus Ustadz orang-orang yang depresi ini Ustadz? Maksud saya gini, biar kita bisa tahu, wah nih ya kayaknya dia punya lagi ada masalah segala macam gitu. Yang bisa kita baca sebelum ada kejadian yang tidak kita inginkan, Ustaz. Ya emang kalau ciri-ciri gini, kalau dalam penanganan psikopatologis memang perlu asesmen ya, asesmen yang ketat ya. Sebetulnya apa yang terjadi gitu. Cuma kita kan nggak mungkin mengasesmen semua orang kan gitu. Ini kayaknya bermasalah nih asesmennya kan nggak juga gitu ya. Ya, nah ciri-cirinya gampang aja apa ya. Tapi ciri-ciri ini nggak selalu mereka punya persoalan psikologis ya, nggak selalu gitu ya. Bisa jadi enggak gitu. Tapi kan daripada nggak kejaring, mendingan pakai cara-cara ini. Ya ciri-cirinya di lingkungan sosial punya problem, bukan problem sih, problem dalam arti nggak bikin masalah enggak, cuma dia withdraw ya, dia narik diri contoh, dia selalu menarik diri, misalkan ngobrol 1 menit 2 menit nggak betah, nah itu itu kan secara sosial pun tidak tepat juga, yang kayak gitu bisa dianggap bisa dicurigai, suspek ya. Kita suspek, wah ini perlu perhatian, gitulah perlu perhatian. Apakah nanti dia mengalami psychological disorder itu urusan nanti, yang penting berarti dia butuh perhatian atau apa seperti itu. Jadi memang kalau untuk depresi ya ciri-cirinya dia withdraw gitu, sering withdraw gitu ya, sering menarik diri. Nah, pendiam sebenarnya apa gitu? Ya berinteraksi itu betah dia, betah. Dia pengen lagi nyendiri lagi. Gitu. Terus seperti itu gitu ya. Itu bisa kita beri perhatian lebih gitu ya dalam hal-hal yang seperti itu gitu ya. Dan ya banyak yang nggak hanya depresi ya, banyak persoalan-persoalan lain yang itu juga ada juga ini Bu, gangguan tuh banyak, ada apa namanya, depression ya, anxiety and stress juga problem juga gitu, problem psikologis juga gitu. Terus personality disorder, pribadiannya bermasalah, itu juga gangguan juga ya. Jadi macam-macam gitu ya, macam-macam. Banyak gangguan, nanti saya akan tunjukkan ya di DSM itu beberapa macam gangguan-gangguan yang bisa kita juga sebentar ya, kita share aja, kita search aja buat pengetahuan lah ya, buat pengetahuan nggak ada masalah. Ustaz, nanti kalau misalnya ada yang bisa di-share di grup boleh ya Ustaz, buat bahan bacaan kita ya Ustaz. Ya, ini kalau ya. Ya, terima kasih Ustaz. Ya, silakan. Ya, sama-sama Bu. Jadi silakan yang lain. Silakan, udah DSM 6 ya. Oh, belum ya. DSM 5 masih. Oh. Nah, ini ya. Ya, silakan yang lain. Jika ada pertanyaan. Ini ada list. Ada list ya, ini menariknya DSM 5. Tuh, ini banyak. Intellectual disability, ya, communication disorder, ya. Autism spectrum, ini semua gangguan-gangguan psikologis. Perspektif Barat ya. Kalau perspektif Islam, ini tuh hanya hasil daripada masalah kejiwaan. Kalau dalam Islam, gitu ya. Ya memang ada bawaannya, kayak autism ini kan nggak bisa kan, karena terus jadi autis kan nggak. Itu bawaan gitu ya, itu cobaan lagi berarti kira-kira gitu.
tic disorder ya. Tic tuh suka gerak-gerak, suka gedek-gedek, tic disorder. Itu kan banyak. Nah, ini ada psikiatrik nih, kalau psikiatrik. Nah, ini listnya banyak. Nah, ini skizofrenia, ini yang orang lihat di jalanan ya, yang nggak pakai baju gitu. Ini itu skizofrenia. Katatonia. Banyak ya, bipolar yang artis itu. Tawa sendiri sedih, tawa sedih, ketawa sedih gitu. Bipolar kan gitu. Nah, ini depresif yang tadi ya. Depresif. Afan, Gitu. Ustaz, kalau bipolar itu kenapa Ustaz? Ada ini saraf juga Ustaz? Ya gini ya, kalau dalam suatu riset mengatakan memang 75% gangguan-gangguan macam gini itu ada genetik. Gitu. Skizofrenia, bipolar dan sebagainya. Potensi genetik, tapi nggak selalu. Tapi ada pemicu. Nah, pemicunya itu adalah tekanan. Nah, jadi pemantiknya itu. Jadi pemantik itu tekanan. Ada di potensi genetiknya. Tapi kalau dia bisa mengatasi tekanan nggak akan muncul. Tapi kalau tekanannya terlalu besar dan dia nggak bisa ngatasin, muncul. Gitu, bipolar itu. Gitu. Jadi dia sedih, tentunya ketawa sendiri, sedih, dan sebagainya gitu ya. Banyak. Kalau kita cek sebabnya itu banyak sekali riset-riset gitu ya. Fobia dan sebagainya ya. GAD gitu. Kemarin ada kasus siapa saya lupa ya. Rasanya takut aja gitu. Nggak tahu punya rasa takut, nggak ada alasannya. Nah, itu GAD namanya. Gitu. Tambah cemas kenapa? Ya nggak tahu kenapa. Nah, itu GAD tuh. Kalau orang kayak gitu tuh GAD. Nah, itu kadang-kadang misalkan dapat cerita, kok saya rasanya cemas ya kayak. Abang kenapa? Ya nggak tahu, pokoknya rasanya tuh takut aja. Nah, itu perlu dapat perhatian. Silakan tapi orang Indonesia itu nggak mau dirujuk ke itu tuh nggak suka. Gitu. Saya nggak tahu ya. Saya nggak gila gitu. Emang saya bilang gila. Anda GAD bukan gila Lebih gitu ya. suka ke orang pinter ya. Iya. Biasanya. Ya. Orang pinter. Dia pinter, dia ke puskesmas. Kan udah ada puskesmas. Itunya. Setiap puskesmas sudah ada psikolog. Gitu. Nah, kalau orang pinter berarti dia tidak pinter, maka dia kurang gitu. Nah, seperti itu. Obsesif kompulsif ya, Ustaz, silakan. kita kan memang kan kalau dalam apa tuh ini tuh mengkonsultasi orang lain itu kan memang harus ada azas sukarela ya Ustaz. Nah, kalau misalnya kita tahu nih orang ini kayaknya bermasalah, tapi dia nggak mau kita bantu, apakah kita biarkan atau kita paksa? Maksudnya bukan paksa sih ya, apa kita tetap terus gitu ya Ustaz, berusaha membantu gitu? Ya ini ya, bantuan klinis mau nggak mau harus datang ke sana. Tapi gimana kalau dia diberikan saran untuk pengobatan klinis nggak mau, ya udah kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ya paling bantuan finansial apa ya mungkin gitu, mungkin membantu gitu. Tapi kan kalau yang diperlukan adalah bantuan klinis ya dia harus mau gitu, nggak. Nah, itu masalah kita tuh, masalah orang Indonesia tuh seperti itu. Apa namanya cara pikir, bukan cara pikir. Kalau orang divonis gitu apa namanya istilah itu. Jadi kita melabel ya kalau orang ke psikolog tuh gangguan jiwa gitu-gitu. Itu harus dihilangkan dulu tuh, harus dihilangkan dulu ya. Cara menghilangkannya kita nggak bisa ya. Kampanyenya harus kuat gitu. Misalkan menteri-menteri datang ke puskesmas, ke psikolog puskesmas. Menteri aja ke sana. Itu contoh aja ya. Nah, kalau selama itu nggak bisa, selama itu dianggap di label gitu sama masyarakat, orang-orang nggak mau memang. Susah juga gitu. Nggak mau. Ada kasus kemarin, ya pokoknya saya tahu gitu. Udah datang, ada obat, dikasih obat sama psikiaternya. Gitu. Nggak diminum. Saya kan nggak gila gitu. Itu pasti gitu ngomongnya. Gitu. Saya kan nggak gila gitu. Sebenarnya sama kayak ini, Bu. Kalau ada yang tahu penyakit batuk-batuk. Orang batuk padahal nggak sakit tapi suka batuk. Tahu nggak penyakit kayak gitu? Padahal nggak sakit. Alergi gitu ya, Ustaz. Alergi sama udara gitu. Alergi juga enggak. Nah, biasanya dia habis batuk panjang tuh, habis sakit batuk panjang, terus jadi kebiasaan gitu, batuk tanpa sebab. Nah,
itu dikasih obat sama dokter. Terus semacam obat saraf gitu biar refleks batuknya hilang. Jadi kayak latihan, dia terlalu sering jadi kayak refleks gitu. Apa dikit nggak enak batuk, padahal nggak kenapa-napa. Itu sebenarnya obat yang sama dengan obsesif kompulsif, obat yang sama. Ngilangin refleks gitu loh. Tapi kalau dia datang karena obsesif kompulsif, dia takut dibilang gila. Tapi kalau dia batuk kan dia nggak takut dibilang gila. Kira-kira gitulah ininya apa cara pikir kita ya. Kita apa namanya nggak mau disebut seperti itu gitu. Nah, itu memang masalah stigma masyarakat ya, terus diubah ya. Stigma masyarakat terus diubah. Persepsi ya Ustaz. Persepsi dan stigma masyarakat tentang itu mesti diubah. Jadi indeks mental health kita nggak bisa naik, Bu. Nggak bisa naik. Solusinya ada. Puskesmas kan ada sekarang. Itu udah kebijakan pemerintah ya, puskesmas untuk menaruh psikolog-psikolog. Mahasiswa saya lulusan bimbingan tesis saya sudah banyak yang kerja di puskesmas tuh, jadi psikolog puskesmas gitu. Banyak gitu. Banyak. Sudah ada datang ke puskesmas gitu. Cuma yang membatasi mereka ke sana apa stigmanya. Selama stigmanya itu ada, mereka nggak akan ke sana gitu. Berbeda antara penyakit fisik yang bisa sembuh sendiri. Ya, penyakit fisik sembuh sendirilah, batuk, pusing sembuh sendiri, tunggu. Penyakit psikologis ini biasanya terlambat gitu. Dia sudah muncul gejala itu karena sudah terlambat. Jadi gejala itu bukan sakit diserang tiba-tiba, tapi itu akumulasi dari kejadian yang panjang sampai seperti itu. Jadi nggak bisa, nanti saya juga sembuh sendiri, nggak bisa. Itu akumulasi panjang seperti itu. Jadi memang harus ya, sama kayak kita punya penyakit yang terakumulasi panjang, ya kita mau nggak mau kan berobat, gitu kan. Nah, masalahnya kalau penyakit psikologis nggak terasa, nggak kelihatan gejala-gejala awalnya itu, ya kan. Penyakit awalnya itu enggak. Nah, dalam Islam awal-awalnya itu masalah mazmumah itu. Masalah mazmumah, akhlakul mazmumah itu kalau kata Al-Ghazali, akhlak mazmumah amradul qulub ya. Amradul qulub itu ya, kalau dalam Islam itu. Nah, penyakit hati kalau dalam Islam itu tuh awalnya itu gitu. Nah, cuma kita nggak pernah sadari itu sebagai penyakit. Penyakit kita pelihara itu ya lama-lama jadi besar gitu. Outcome-nya bisa seperti ini. Bisa gitu. Ya. Seperti itu. Oke. Iya, Ustaz, terima kasih Ustaz. Ya, Pak, mohon maaf. Sepertinya waktunya udah habis ya untuk kelas ini. Oh ya, oke. Kita lanjut ada. Ya. Habis. Alarm. Udah nggak ada kelas kok Ustazah. Enggak, ini ya saya yang ada kelas lagi. Okay. Oh iya. Iya, mohon maaf. Sebenarnya diskusi pada sore hari ini tuh menarik sekali ya. Terima kasih Pak Rusdi. Semoga ilmu yang disampaikan pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua, teman-teman. Minggu depan kita bisa masuk ke materi selanjutnya ya Pak. Ya. Oh iya, ya. untuk silabus atau materi yang akan kita pelajari nanti mungkin akan di-share di grup. Jadi teman-teman tahu, teman-teman tuh ada bayangan apa sih yang akan dibahas di kelas ini. Oke, terima kasih teman-teman. Kalau misalnya ada yang mau gabung di kelas kesehatan mental, boleh nggak Pak? Boleh. Boleh, ya kalau masih mau gabung, tapi kalau misalkan mau live, nggak apa-apa. Ya, pakai room Room di forward. ini aja nggak apa-apa. Ini aja biar nggak bolak-balik. Oke, siap. Silakan aja. Terima kasih teman-teman semua atas ya, terima kasih Ustazah. Oke, terus sukses terus. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Woi, lagi banget Ustaz. Maaf saja di perjalanan. Ya. Oh, mantap ya. Lagi jalan aja kuliah, apalagi lagi diem gitu, guys. Lebih lagi deh. Gitu. Sekarang justru lebih ini ya, memudahkan kita banget kalau mau belajar. Iya. Kalau sambil tidur kuliah bisa nggak sambil? Nggak bisa. Ya? Tapi tadi ada itu tidur sambil jalan bisa tuh tadi.
Tadi di DSM tadi itu loh, ada tidur sambil jalan tuh bisa. Maksud sambil kuliah nggak bisa? Nggak bisa ya? Nggak bisa, nggak Nggak konsen. bisa. Lihat sambil tidur lagi nyak udah langsung Ustaz, udah nggak ingetan apa-apa Ustaz. Ya itu kan ada gangguan jalan itu, tidur jalan, terus ngopi, terus main ke Bandung gitu. Nggak mungkin ya. Nggak mungkin lah, Jauh-jauh. Ustaz. Iya. Dia kalau tidur sambil jalan sukanya jauh gitu. Soalnya dikatain lo mainnya kurang jauh gitu. Pas tidur dia main jauh gitu. Mungkin Jadi sebabnya harus jauh ya mainnya. ya biar dibilang laki-laki gitu kan. Oh gitu. Ini laki-laki itu mainnya harus jauh kan gitu. Jauh. Kopinya harus pahit. Jadi satu cangkir kopinya 5 gitu kan. Oh gitu. Ya. Terus jadi kayak semen gitu, bukan kayak kopi. Pas diminum nyangkut tenggorokan semua gitu. Nah itu baru laki-laki gitu. Kayaknya kenapa sih harus ada stigma kayak gitu? Ya nggak tahu, itu anak nongkrong kan sukanya gitu. Saya baru aja nih Ustaz, lagi sedih Ustaz. Anak saya yang nomor 2 mau ke Surabaya besok Ustaz. Oh biar main jauh kan Bu? Iya, kuliahnya udah mulai offline Ustaz. Bagaimana Bu? Kuliahnya sudah mulai offline. Oh kuliah di Surabaya. Ya, Universitas apa? tadinya kan enak online kan kita masih bisa kumpul gitu loh Ustaz. Ya. Itu ini Bu, universitas apa Bu di sana Surabaya? UNER Ustaz. Oh UNER. Bagus itu UNER kok. Iya, alhamdulillah. Jurusan apa Bu? Jurusan apa? Robotik dan kecerdasan buatan Ustaz. Waduh. Nanti lulus tangannya jadi robot, tangannya udah ganti. Kakinya kaki Dari robot. Istiqomah Ustaz kuliahnya. Oh baru. Ya bagus tuh robotik dan artificial intelligence. Kecerdasan buatan. Ya artificial intelligence. Keren lah itu. Jurusan-jurusan baru itu. Iya, terima kasih Ustaz. Ya Bu. Kita boleh ikut ya Ustaz ya? Boleh. Boleh banget Bu. Boleh. Iya. Kalau nggak ada kuliah lain. Ini saya sambil nunggu yang kelas kesehatan mental belum ada yang masuk. Itunya udah dibikin belum ya silabusnya Putri dari bukuku itu? Dari buku. Belum, nanti saya buatin lagi. Iya dari situ aja Di bikinin. situ aja, oke. Siap. Situ aja. Jadi selesai. Gitu. Kalau misalkan pakai silabus yang udah ada, boleh nggak? Ya boleh, cuma apa itu isinya? Oh, Nyambung nggak? coba dicek dulu. Kita cek. Atau disambung-sambungin ke buku itu juga. Ya, bisa sih. Ya nanti kita sintesiskan lagi. Gitu. Oke, siap. Bentar ya. Ya. Gak apa-apa Pak, sambil mungkin tadi ada yang masih mau nanya lagi sambil kita menunggu kelas Sambil penuh. selanjutnya. Sambil nunggu penuh kan baru jalan kita. Iya. Kayak angkot dong gitu. Penuh baru jalan.